Perkenalkan, nama Ibu Rahmawati dari kelas PAIC semester 6 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik pengajar 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Mukid MPD yang saya hormati. Langsung saja mari kita mulai dengan mata pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari COVID-19, supaya kita semua dapat kembali beraktivitas mengajar tatap muka. Dan meskipun kita semua itu dapat anjuran dari pemerintah untuk hanya di rumah saja, oleh karena itu sebaiknya kita itu dengan kita berada di rumah saja, maka kita itu harus terus belajar, karena zaman sekarang ini sudah serba teknologi. Maka pembelajaran, yaitu belajar mengajar, harus tetap dilaksanakan, yakni secara daring, secara online gitu. Baik, langsung saja kita perkenalan dengan tema kita hari ini, yaitu temanya akhlak tercela dalam kehidupan dan subtemanya akhlak tercela. Langsung saja pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada tema akhlak tercela ini, yakni ada 4 poin. Yang pertama, mampu menolak akhlak tercela, yaitu perilaku riya dan nifak. Dan yang kedua, mampu membiasakan diri menghindari akhlak tercela, yakni perilaku riya dan nifak. Dan yang ketiga, mampu memahami akhlak tercela, perilaku riya dan nifak. Dan yang terakhir yaitu mampu mensimulasikan contoh perilaku akhlak tercela, yakni riya dan nifak, serta dampaknya dalam kehidupan kita. Baik, karena tahap pendahuluan sudah kita lewati, maka kita langsung ke kegiatan inti, yakni di sini ada peta konsep tentang akhlak tercela. Ini kita akan belajar tentang pengertian riya, macam-macam riya, dan pengertian nifak, juga macam-macam nifak, serta ciri-ciri perbuatan yang termasuk pada kategori riya dan nifak. Baik, langsung saja pada pengertian yang pertama, yaitu riya. Riya menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya melihat. Sedangkan menurut istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui oleh orang lain dengan maksud ingin dipuji. Bentuk-bentuk sesuatu yang dipamerkan tidak hanya berwujud benda saja, seperti uang, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan jabatan atau lain sebagainya. Misal, saya itu punya sepatu ya. Nah, saya itu belinya di Inggris misalnya. Nah, saya itu lalu memamerkan pada teman saya beli ini loh di Inggris, harganya 1 juta gitu. Nah, ini termasuk pamer, jangan ditiru ya anak-anak. Dan juga perbuatan riya ini dijauhkan dari harum surga. Juga riya itu hampir sama dengan sum'ah, artinya kemasyhuran yang mengharap pujian. Jadi kalian yang suka atau kalian itu mengerjakan tugas, niatnya itu hanya ingin dipuji oleh gurunya, itu tidak boleh ya. Harus didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dan juga macam-macam riya. Macam-macam riya di sini ada 6. Yang pertama, riya dalam beribadah, yaitu beribadah secara khusyuk atau tertib jika dilihat orang, sementara jika sedang sendiri itu lalai dalam beribadah gitu.
Dan yang kedua, ria dalam lisan, yaitu suka berbicara bohong seolah-olah sudah melakukan apa yang dia katakan tetapi tidak. Misalnya, saya kalau sholat malam itu sholat gitu, tapi itu hanya berbohong, tidak dilakukan gitu sama orang tersebut. Dan juga riya dalam bersedekah, memberi sesuatu pada orang lain tidak karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin dipuji, dermawan oleh orang lain. Seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Dan riya dalam kegiatan, yaitu rajin dan semangat dalam suatu kegiatan di rumah, sekolah atau masyarakat, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang yang melihatnya. Jadi kita pada semua lingkup kesadaran kita itu harus semangat dan rajin, tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, karena itu akan berdampak negatif pada diri kita suatu saat nanti maupun sekarang. Riya dalam penampilan, yaitu penampilan seseorang yang hanya ingin dipuji sebagai orang yang paling cantik, tampan, modis, dan paling kaya atau sebagainya. Kita pada bahasan kedua, nifaq. Pengertian nifaq secara bahasa berasal dari bahasa Arab an-nifaqu, yang artinya menyembunyikan sesuatu dalam hati atau berpura-pura dalam agamanya. Secara istilah adalah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan iman kepada lisannya. Sifat nifaq. Sifat nifaq adalah sifat yang berbeda antara lahir dan batin, antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang mempunyai sifat nifaq disebut munafik. Lahir dan batinnya itu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di neraka yang paling pedih sisanya, yaitu neraka jahanam. Jadi kita jangan bersikap nifaq maupun riya ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, menolak sifat tercela. Sedangkan macam-macam nifaq yang itu ada dua, i'tiqadi dan amali. I'tiqadi apa? I'tiqadi adalah menampakkan sikap-sikap keislaman tetapi hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, nifaq amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti apabila ia berbicara berdusta, apabila ia berjanji ia beringkar, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat, dan tetapi masih tetap ada iman dalam hatinya, yaitu masih beriman, tapi yaitu munafik dalam perbuatannya. Misal, yaitu diamanahkan oleh orang tuanya untuk membagi warisannya, tapi yaitu tidak membagi warisan amanah dari orang tuanya, itu menutup-nutupi warisan dari orang tuanya. Itu adalah sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik. Baik, langsung saja pada contoh-contoh perilaku riya dan nifaq yang harus kita hindari. Contoh perilaku riya. Bu Sarti sebenarnya orang baik karena suka bersedekah, tapi Bu Sarti itu suka pamer. Hal tersebut dilakukan Bu Sarti agar dia dipuji dermawan. Itu tidak baik ya, harus dihindari. Contoh perilaku tersebut itu harus dihindari. Dan contoh perilaku nifaq, seperti Pak Salman sebenarnya memiliki sifat yang ramah, tetapi Pak Salman memiliki sifat munafik, tidak jujur dalam berkata, tidak menepati janji, dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pak Salman tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Hal tersebut dikatakan sebagai munafik amali. Jadi jika kita bersikap riya, itu akan berdampak tidak baik pada kehidupan kita dan pada orang-orang di sekitar kita. Ciri-ciri perbuatan, seperti ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifaq, seperti ada 4 di sini ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Itu ciri-ciri yang pertama dalam perbuatan nifaq. Dan yang kedua, yaitu hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Ingkar berjanji,
dan berkhianat. Dan yang ketiga itu tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, seringkali dalam pembicaraan itu menyindir dan menyakiti Nabi dan Islam. Jadi kita itu harus jauh dari perbuatan perilaku tercela ini ya anak-anak. Karena saya sudah menjelaskan, saya akan memberikan contoh video terkait perilaku tercela, perilaku nifak dan riya tentunya. Silakan disimak dan baik-baik ya anak-anakku sekalian. Ini silakan disimak videonya tuh anak-anak ya. Ini contoh perilaku tercela, akhlak tercela riya. Ini sudah beribadah, ini mengeluarkan ponselnya, bawa status, itu namanya riya ya. Baik, karena kegiatan nanti sudah selesai, maka saya akan menjelaskan kegiatan penutup, yaitu dengan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita simak tadi. Dan yang pertama, tujuan pelajaran kita ada 4 poin, dimana yang pertama itu mampu menolak akhlak tercela, riya dan nifak, dimana kita itu sebagai umat muslim, kita itu harus niatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari perilaku riya dan nifak. Dan yang kedua, mampu membiasakan diri menghindari akhlak tercela, riya dan nifak. Jadi kita itu harus membiasakan diri dalam berniat, tidak boleh karena orang lain, tidak boleh karena pacar kita misalnya, orang yang kita sukai. Kita itu harus niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakannya, kita akan terbiasa bersikap baik dan terhindar dari akhlak tercela. Dan mampu memahami akhlak tercela, riya dan nifak. Dan juga mampu mensimulasikan contoh perilaku akhlak tercela seperti dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terkait dengan contoh, dengan tujuan kita juga saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan tujuan kita itu, yakni membuat video tentang akhlak tercela. Jadi hanya itu, kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap berada di rumah, stay at home, dan di bulan puasa Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita agar senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.